Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan pendistribusian ulang LPG 3 kg bertujuan agar kebutuhan gas ini untuk masyarakat miskin dan bisa tepat sasaran. Ini sebenarnya sebuah niat kebijakan yang tepat. Tapi mengapa kebijakan yang harusnya baik ini justru menimbulkan chaos atau kekacauan di masyarakat? Saya mengundang Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyu Askar. Doktor Media ini mengambil tesis soal bantuan sosial atau perlindungan sosial di University of Manchester, Inggris. Media, saya mau tanya, kalau kan mestinya tujuannya baik ya. Menteri Bahlil mengatakan ini supaya rakyat miskin mendapatkan LPG yang bersubsidi, tepat sasaran. Tapi pertanyaannya, kenapa tujuan yang baik ini justru menimbulkan kekacauan? Jadi memang LPG ini sama seperti BBM, relatif tidak tepat sasaran karena banyak keluarga menengah atas juga menikmati. Dan ini memang harus diperbaiki karena insentif pemerintah dalam bentuk fiskal itu mencapai 80-an triliun per tahun. Artinya kita perlu menggeser lebih banyak subsidi ini kepada masyarakat miskin. Tapi ini kan nggak mudah. Ada solusi ya, pertama subsidi tertutup, kemudian mengalihkan ke bantuan sosial dan lain-lain. Tetapi persoalan yang terjadi sekarang ini nggak lebih dari sekedar juga persoalan penting menurut saya adalah soal supply chain, rantai pasok. Jadi terjadi masalah di rantai pasok di mana ada permainan harga yang salah satunya dilakukan oleh agen-agen nakal. Dan itu memang benar. Jadi dari Pertamina ke SPBE, ke agen, pangkalan dan pengecer. Dan yang bermasalah ini di agen. Jadi ini yang belum disentuh sebetulnya. Agen ini memang sebagian nakal karena memang mereka punya kekuatan ya. Ketika mereka berkoalisi, mereka bisa melakukan lobbying untuk menentukan harga eceran tertinggi. HET itu ditentukan oleh Pemda. Nah disinilah rente itu bermain antara pengusaha licik ini dan tamak ini dengan pengambil kebijakan. Gimana pun caranya, apapun caranya yang penting HET-nya tinggi. Itu kenapa harga dasarnya kan awalnya 12.000 ya. Ada daerah yang HET-nya 16.000, 18.000. Itu sebetulnya nggak ada kalkulasi ilmiahnya. Kenapa HET-nya sekian. Jadi banyak lobbying yang terjadi yang kita nggak pernah tahu. Itu satu. Yang kedua, yang dilakukan oleh pemilik pangkalan pada Pemda setempat. Pemda setempat. Biasanya dinas-dinas Koperindak-TAM dan juga biasanya bermain dengan dinas-dinas koperasi dan ekonomi di daerah. Dan ini juga berkelindan dengan pemilu sebetulnya. Jadi ketika agen-agen ini berkumpul, mereka bisa saja mensupport satu orang yang kemungkinan terpilih. Dan ketika bapak atau ibu ini terpilih, maka di satu daerah nih ya. Di satu daerah, maka agen-agen ini bisa mendapatkan HET yang paling tinggi. Dengan catatan untuk terpilih, agen-agen ini bisa membantu mereka untuk kampanye. Makanya pada saat pemilu kemarin ada yang bagi-bagi LPG 3 kg, kampanye dilakukan di pangkalan, di agen. Karena satu agen itu membawahi beberapa pangkalan, itu bisa ribuan orang jumlahnya yang mereka bisa koordinir. Inilah praktek semacam inilah yang merusak harga subsidi untuk masyarakat miskin. Betul sekali. Jadi karena rente tadi, harga dasar yang hanya 12 ribuan tadi itu menjadi 20 ribuan bahkan 30 ribuan. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya APBN kita dikeluarkan untuk mensubsidi harga gas 3 kilo ini, harga LPG 3 kilo ini yang sudah disubsidi karena toh oleh pangkalan-pangkalan yang bermain ini sudah menaikkan harganya. Betul dan itu sekali. Dibeli oleh masyarakat bawah. Betul sekali. Jadi masyarakat tetap membayar biaya tambahan dan biaya tambahan ini dinikmati oleh rente dan oligarki LPG ini gitu ya. Artinya ini orang menikmati, menghisap darah dari orang-orang Indonesia, masyarakat miskin yang seharusnya mereka bisa mendapatkan subsidi dan membayar lebih murah untuk LPG 3 kilo. Ya karena itulah yang memang tujuan dari memberikan subsidi LPG 3 kilo. Coba kalau kita lihat apa yang kata Menteri SDM ya, 4 Februari 2025 kemarin, kita dengarkan dulu bersama-sama supaya diingatkan kembali pernyataannya. Yang jujur kita katakan ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000.
per tabung. Harusnya kan perhitungan kami maksimal itu di angka di bawah 20.000, 18 atau 19.000. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang. Kami tahu kok ada oknum-oknum yang memainkan ini. Ini yang kita mau tata. Memang kalau kita mau tata sesuatu yang bengkok menjadi lurus, pasti ada dinamika. Kalau ini oknumnya ini biasanya ada di mana? Itu biasanya ada di agen tadi. Ini pernah diingatkan oleh Pak Ahok ya, bahwa agen ini terafiliasi dengan partai politik. Itu satu, itu agen di level besar ya. Ini susah sekali untuk memusnahkannya. Tapi ada juga oknum memang yang bermain free rider. Bahkan oplosan tadi yang sampaikan Pak Balil itu bisa dilakukan oleh individu. Alatnya bisa dibeli di toko-toko online begitu. Dan kemudian oplosan itu dilakukan oleh masyarakat juga. Jadi memang ada banyak kebocoran-kebocoran ini yang memang harus diselesaikan begitu ya. Tetapi ya untuk menyelesaikan ini kan butuh cara agar bisa dilakukan dengan tanpa kemudian merusak distribusi pasok gitu ya dari LPG 3 kg. Nah, karena sorry sebentar ya, media saya potong. Karena begini, kalau tujuannya baik untuk memproteksi warga miskin supaya harga LPG bersubsidi ini sesuai dengan yang memang harus mereka terima gitu karena sudah diberikan subsidi oleh pemerintah, maka harusnya kan kebijakan ini juga baik untuk semua terutama warga miskin. Tetapi kenapa ini justru menjadi kemarahan? Letak kesalahannya adalah ketika pengecer dilarang. Disitulah chaosnya dimulai. Kalau ingin melakukan subsidi lebih tepat sasaran, sebetulnya Pertamina itu sudah punya aplikasi. Memang dengan segala masalah di lapangan ya, tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi. Tapi subsidi tepat LPG, aplikasi dari Pertamina itu memang bisa melihat agar kita bisa mengantisipasi agar tidak tepat sasaran ke depannya gitu ya. Jadi ini yang sebetulnya bisa diperkuat kalau memang ingin agar ini lebih tepat sasaran. Tapi ketika pengecer, rantai paling bawah yang disikat habis. Mereka yang ketemu sama mereka yang ketemu dengan masyarakat. Nah disitulah terjadi masalah. Jadi ini ada mitigasi risiko yang gagal yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kan risk manajemennya harus dipikirkan sebelum. Masa sih sampai dampak sebesar ini tidak terkalkulasi sebelumnya? Atau memang menganggap oh enggak, yang penting pokoknya stop dulu di pangkalan dan sama sekali tidak pernah menduga bahwa reaksinya luar biasa keras. Mitigasi yang memang gagal total ya? Ini di level menteri ya, menteri itu harus kompeten. Gak bisa mengurusi negara dengan asal membuat kebijakan tanpa dipikirkan implikasi dan dampaknya. Praktis tidak ada sosialisasi sama sekali terkait ini dan tiba-tiba muncul. Jadi nggak bisa kebijakan dikelola secara serampangan seperti ini. Jadi yang kami kritik bukan niat dari kebijakan ini, tapi proses kebijakan ini muncul dan dilaksanakan secara tiba-tiba. Ini kan mengganggu ya. Media saya mau bertanya gini, tidakkah sebenarnya isu tentang barang yang disubsidi tetapi dijual secara bebas, tidakkah kita sebenarnya mengulang peristiwa yang selalu sama? Bayangkan ada satu barang dijual di pasar yang terbuka dan bebas. Yang satu disubsidi, katakan 13.000, yang satu 200.000 sekian. Gas 3 kilo itu sudah jelas-jelas tertulis hanya untuk warga miskin. Tetapi dia dijual bebas di pengecer. Siapapun mereka yang tidak tergolong warga miskin pasti akan ambil yang 3 kilo dibandingkan mengambil yang 200.000. Tidakkah ini sebenarnya sebuah bantuan sosial yang tidak akan pernah bisa mencapai target selama cara pendistribusiannya seperti ini? Saya sepakat, 100% sepakat. Artinya memang kita harus ada upaya agar ini memang sebaiknya hanya diakses oleh masyarakat kelas bawah. Kita harus memikirkan cara ke arah sana. Pertamina memang sudah melakukan upaya itu. Tetapi tidak sampai membatasi
bahwa ini hanya boleh dinikmati oleh masyarakat kelas bawah. Jadi hanya sebagai proses pencatatan saja lewat aplikasi tadi. Dan belum bisa optimal juga. Betul. Nah, makanya memang solusinya ada dua. Dan ini harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Saya mau sampai ke situ. Kenapa saya tanyakan ini? Ya. Karena dulu ada seorang artis, dia mempost Pakai LPG 3 kilo. memasak ya, dan kemudian terpantaulah dia memakai LPG 3 kilo yang kemudian warganet yang kritis bilang, loh kok pakai LPG 3 kilo itu kan untuk warga miskin tuh subsidi. Ini padahal kelas artis yang luar biasa bayarannya. Artinya semua bisa mengakses Betul. LPG 3 kilo itu padahal mereka nggak berhak. Betul sekali. Kalau kita lihat negara lain, ada dua contoh negara yang bisa diadopsi. Pertama Mesir. Mesir itu lewat digitalisasi dan kartu. Jadi masyarakat yang layak untuk mengakses LPG subsidi itu bisa menggunakan kartu itu. Itu yang dilakukan Mesir. Brazil itu menggantinya dalam bentuk cash. Jadi harga LPG tetap sama, tetapi masyarakat kelas bawah itu mendapatkan subsidi cash setara dengan harga LPG setiap 2 bulan sekali. Di antara kedua opsi ini bisa dicoba. Dan pelan-pelan kita harus ke sana. Tapi proses formulasi, sosialisasi, dan satu lagi penguatan data. Karena sekarang kita nggak punya data kemiskinan yang reliable dan valid. Data kemiskinan P3KE kita itu kacau. Dan satu lagi Mbak Rosi, kita bicara soal kemiskinan ya. Data pemerintah itu kemiskinan hanya 8%. Dan itu menurut saya keliru. Karena faktanya di lapangan jumlah masyarakat miskin itu lebih banyak. Tapi karena dibatasi dengan indikator kemiskinan BPS tadi, masyarakat kelas bawah tadi tidak semuanya dianggap miskin. Implikasinya tidak semuanya bisa dianggap miskin dan layak mendapatkan LPG. Ini juga yang jadi masalah. Jadi pangkalan data kita juga harus dibenarin, diperbaiki. Kemudian sehingga kita tahu masyarakat mana yang layak, masyarakat mana yang tidak layak menerima subsidi ini. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh Pertamina, butuh Kementerian SDM, butuh Kementerian Sosial, dan saya kira butuh leadership dari Presiden juga. Jadi selama pendataan soal orang miskin itu belum terselesaikan, ini nggak akan tepat sasaran. Tidak akan pernah tepat sasaran. sasaran. Dan kita nggak bisa menyalahkan juga ya masyarakat yang kemudian memaksakan dirinya untuk membeli LPG 3 kg. Karena tidak ada aturan hukum yang memang mereka langgar begitu ya. Karena di peraturan pemerintah pun tidak disebutkan untuk masyarakat miskin. Betul. Karena ketika LPG 3 kg ini diluncurkan kalau nggak salah tahun 2008, Ya. itu disebutkan bahwa LPG 3 kg ini untuk konsumsi rumah tangga dan UMKM. Ya. Rumah tangga siapapun ya bisa, kelas menengah bisa, nggak heran artis pun atau mereka yang tergolong mampu pun bisa beli. Meskipun di tabung gasnya tertulis Betul. hanya untuk warga miskin. Sama satu lagi, kalau ini nggak ingin terjadi lagi, maka kita harus memperbaiki skema kuotanya. Sekarang kuota itu kan dibatasi atas kesepakatan pemerintah dan DPR. Nah kita harus cek lagi nih, kuota yang sekarang itu mendorong kelangkaan atau tidak gitu. Dan ini harus lewat proses negosiasi antara DPR dan pemerintah. Dan saya berharap ini betul-betul diputuskan atas dasar kepentingan publik. Kalau misalnya solusinya adalah subpangkalan, seperti itu terminologi baru, apakah menurut Anda termasuk bagian yang bisa menertibkan distribusi ini? Ide subpangkalan sepertinya hanya muncul dalam hitungan hari atau jam ya. Disebutkan oleh Pak Bali. Ini nggak jadi, ini dibatalkan, nah nanti akan saya geser menjadi subpangkalan. Kebijakan dirumuskan dalam hitungan jam itu harus dipertanyakan. Yang kedua, ketika menjadi subpangkalan, rantai pasoknya akan semakin panjang. Pak Bahlil bilang subpangkalan nggak akan ada persyaratan apapun. Karena mereka pengecer ya sebelumnya. Tapi ini kan problematik. Kalau subpangkalan nggak boleh ada syarat apapun, nggak perlu mencatat segala macam, maka yang sebelumnya jadi pangkalan itu pasti ingin menjadi subpangkalan gitu ya. Dan ini juga aneh dan di lapangan sekarang bingung. Subpangkalan ini apalagi, pangkalan ini apalagi. Jadi saran saya Kementerian SDM duduk dulu, rembukkan dulu. Ketika semuanya sudah selesai baru ngomong ke publik. Jangan ngomong ke publik terus kemudian akhirnya terjadi kelangkaan. Kelangkaan itu terjadi karena kebijakan yang kemudian menimbulkan reaksi dari pasar dan akhirnya juga mendorong
kelangkaan dan berdampak pada masyarakat kecil. Soal penataan ulang LPG 3 kilo ini sangat berumur pendek dan ini adalah kebijakan kedua yang langsung dibatalkan setelah PPN 12% langsung dibatalkan oleh Presiden Prabowo. Apa pelajaran dari semua ini?